Saya apa ya istilahnya ya, dari hati yang paling dalam ya, demi Allah, wallahi serius saya, dari hati yang paling dalam. Sebenarnya petugas lapas, polisi ya, Polres ke bawah lah, itu Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. kita akan bahas Habib Bahar, ya, video seorang berkerudung atau berikat kepala merah, kaos merah, bertai lalat di kanan, tangan luka dan macam-macam ya. Itu apakah benar Habib Bahar? Di grup-grup WA, di medsos, di mana-mana simpang siur gak karu-karuan. Hati-hati teman, jebakan Batman. Hati-hati zaman fitnah. Hati-hati zaman penuh laknatullah, zaman penuh huru-hara. Hati-hati ya. Ingat kasusnya Ratna Sarumpait dan yang lain-lainnya. Jadi ada orang bilang ke saya misalkan, Gus Nur, wajahku dipukuli orang ini, bengep. Oh ya, iya dipukuli orang. Oke. Tak share ke medsos. Ini loh si Fulan dipukuli orang. Nah, itu selang berapa hari kemudian orang yang ngaku dipukul tadi itu ngaku bohong. Nah, itu yang dipenjara, yang ditangkap, yang dikejar, yang diproses itu saya. Nah, jadi Anda hidup di zaman yang seperti sekarang ini. Kan harusnya kalau norma, akal, logika, otak waras, hukum yang benar kan yang nebar hoak itu, yang bohong itu yang ditangkap. Tapi enggak, ini yang nyebarkan pun diburu. Hati-hati ya, jebakan Batman. Oke, sebelum saya panjang lebar, kita putar dulu videonya. Jadi intinya gini loh saudaraku. Udahlah, sekarang ini jelas kok, di depan kita ini jelas. Hitam, putih, abu-abu, ya kan, semuanya udah jelas. Anda tinggal mau ikut yang mana, kita nggak maksa. Anda mau ikut Abu Janda, Denny Siregar, Eko Kuntadi, nggak masalah. Mau ikut Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan, ikut Puan Maharani, ya, ikut Ma'ruf Amin, ikut Ki Haji Agil Sirot, siapa lagi? Ikut Gus Muafik, Gus Miftah, terserah. Ya, itu hak-hakmu, itu demokrasi kok, nggak masalah. Ya, mau ikut, ya bukan berarti kita mengkotak-kotak ya, tapi memang sekarang memang begini kondisinya. Mau ikut Ustadz Abdul Somad, ya, ikut Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Felix Xiao, siapa lagi? Ustadz Adi Hidayat, siapa lagi? Ustadz Ahmad Baikuni. Silakan ya, mau ikut ya istilahnya mau ikut Habib Rizik terserah ya, atau mau ya begitulah kurang lebihnya ya. Sudah jelas sekarang di depan kita itu memang kondisinya seperti ini. Oke, sebelum saya putarkan Habib Bahar ya, ini saya ada meme nih, perhatikan. Ini sudah lewat sebenarnya, tapi nggak apa-apa, sekedar dibahas. Ingat Habib Umar yang kemarin bersih tegang sama Satpol PP itu, berakhir damai, coba lihat. Ini bahasanya buzzer, lihat. Teddy Kusnaidi. Habib Umar Assegaf harus diproses, nggak perlu lihat jubahnya. Di Tanah Abang cuma 100.000. Bahasa apa gini coba? Analisa coba. Kalau jubah ini yang make dia, yang make Abu Janda, ya, yang make Denny Siregar, boleh lah kalau misalkan jubah itu dipakai sama siapa gitu kan, dipakai pemulung ya, atau dipakai orang biasa ya, boleh masuk. Proses Fulan, nggak usah lihat jubahnya, di Tanah Abang cuma 100.000, masuklah. Tapi ini kan yang make Habib Umar. Suka nggak suka pengasuh pesantren, suka nggak suka ribuan santrinya, suka nggak suka kan begitu kenyataannya. Bukan
nggak pantas kalau jubahnya dihina, dinista dengan harga 100.000 di Tanah Abang. Tapi ini apa? Kalau nggak menebar kebencian apa namanya? Kalau nggak menebarkan kebencian apa namanya coba? Dan coba proses, laporkan. Impossible diproses. Nah, ini baru satu contoh. Nah, jadi hati-hati saudaraku ya. Yuk kita biar nggak bertele-tele, waktunya singkat, kita putar videonya Habib Bahar ya, kita bahas. Oke, sebelum kita putar videonya, kita lihat beberapa foto yang sempat viral di media sosial. Ini foto yang pertama. Nah, ini. Ada dua foto, yang satu pakai kacamata hitam, tai lalatnya di sebelah kiri, dan yang satunya lagi tai lalatnya di sebelah kanan. Yang kacamata hitam, tai lalatnya di sebelah kanan. Yang tidak pakai kacamata hitam, tai lalatnya di sebelah kiri. Oke, kita putar lagi foto berikutnya. Nah, ini bekas penyiksaan di ultah PKI yang ke-100. Ini ada dikurung-kurung ini ya. Di sininya dikurung, ada bekas memar, lebam macam-macam di sininya. Terus kemudian di sini ya. Terus kemudian di sini ada bekas luka menganga yang belum kering. Nanti kita bahas ya. Oke. Kemudian yuk, sekarang kita lihat videonya. Kita perhatikan seksama videonya. Setelah itu kita bahas. Dan Anda harus percaya omongan saya ya. Tapi yo gak maksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 4 menit durasinya. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di mana Allah Subhanahu wa taala, yang di mana nyawa jiwa saya berada dalam genggamannya. Alhamdulillah, saya ingin sampaikan pertama kepada keluarga Umi, istri dan anak-anak saya. Kedua yang saya sampaikan kepada seluruh murid-murid saya. Ketiga kepada seluruh umat Islam dan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwasanya saya mulai dari pertama kali di pondok pesantren diambil oleh pihak lapas, kemudian dibawa ke lapas Gunung Sindur, dari Gunung Sindur dibawa ke sini di lapas Batu, Nusa Kambangan. Mulai dari saat itu sampai sekarang saya berada dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Dan mulai dari saat itu sampai sekarang saya diperlakukan dengan baik. Ini viral videonya ini. Dengan bagus. Saya diperlakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP. Seluruh para petugas-petugas yang terkait dengan masalah lapas, baik di Gunung Sindur dari Gunung Sindur ke sini, semuanya melayani saya dengan sesuai standar. Yakni tidak ada seperti kabar-kabar di luar sana bahwasanya saya dipukuli, bahwasanya saya bonyok-bonyok, saya diginiin, saya diginiin. Tidak ada itu. Sebab keluarga saya juga tahu saya orangnya bagaimana, bahwasanya saya ini orangnya seperti bola karet, yang mana semakin dipencet, semakin ditekan, bukan semakin menunduk, akan tapi semakin saya jadi. Jadi petugas yang baik semua kepada saya, tidak ada yang memukul. Tidak ada, semuanya bicara baik, bicara bagus, bicara lembut. Dan saya juga sebagai warga binaan yang baik, ketika petugas baik kepada saya, maka saya berlaku lebih baik lagi. Saya lebih nurut, saya lebih baik. Saya diperlakukan dengan lembut, saya lebih lembut lagi. Tapi kalau saya diperlakukan dengan buruk dari awal, maka saya bakal lebih jahat dan lebih buruk lagi. Atau tidak, saya diperlakukan dengan baik, sehingga saya lebih baik lagi. Kemudian, adapun masalah rambut, sesuai dengan SOP yang ada di Nusa Kambangan ini, bahwasanya setiap warga binaan yang baru dipotong rambutnya. Maka saya sebagai warga binaan yang taat dan patuh kepada aturan, maka saya bersedia rambut saya dipotong tanpa ada paksaan dari siapapun. Tidak ada yang bisa maksa saya. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada keluarga bahwasanya khususnya Umi dan istri jangan mengkhawatirkan penyakit saya yaitu lampu. Kita bahas ya, detail, kita bahas satu-satu ya. Jadi Anda percaya ya, kalau Anda mau cari validnya, percaya sama saya ya. Percaya sama istrinya Habib Bahar. Karena istrinya Habib Bahar juga sudah merilis video. Udah.
Jadi kalau Anda mau cari baiknya Gus Nur atau buruknya Gus Nur, originalnya Gus Nur, cari di Munjia Channel. Jangan cari di akun-akun yang potong-potong Nusantara itu. Kalau mau cari info tentang baik atau originalnya Habib Bahar, ya cari yang seperjuangan baru ketemu. Oke, kita bahas. Jadi saudaraku, poin pertama, ini video asli ya. Ini Habib Bahar ya begini orangnya ya, tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi, tidak ada skenario ya kan, di depan ataupun di belakang tidak ada apa-apa. Ini video asli, poin pertama. Catat. Sudah dicatat. Asli. Oke ya. Nah, video ini ada karena pertama, uminya, istrinya, dan keluarganya itu pada tanggal 21 kemarin itu besuk ke sana, nengok ke sana, ke Nusa Kambangan, jam 10 pagi nyampe ke sana, tapi tetap tidak dapat akses untuk masuk ketemu dengan Habib Bahar. Umi, ibu, istri, dan beberapa lawyer, beberapa umat datang ke Nusa Kambangan tanggal 21 jam 10 pagi. Sampai maghrib nggak ada akses, nggak bisa ketemu. Maka keluarlah video ini sebagai gantinya. Dan video ini sebenarnya sudah ada perjanjian khusus antara pihak lapas, beberapa pihak Kemenkumham atau apa itu, dengan beberapa keluarga bahwa tolong video ini jangan sampai bocor, jangan sampai viral. Jadi yang punya itu cuma satu lawyer, istrinya, uminya, sudah hanya itu, sama satu wakilnya itu, Ustadz Jalil ya. Udah 4 orang itu yang punya video ini. Selebihnya petugas lapas dan bagian Kemenkumham gitu itu ya, Lauli atau siapa itu. Nah, tapi akhirnya kenapa video ini akhirnya keluar juga? Makanya keluarga Habib Bahar sangat kecewa, merasa dikhianati. Padahal dari pihak sana yang minta supaya video ini nggak keluar, ternyata keluar juga. Dan saya nggak kaget saudaraku, karena saya juga nggak sekali dua kali ngalami seperti itu nggak sekali dua kali. Dulu waktu saya di Semarang, ya kan, waktu rame-ramenya sama Banser, sama Polres, itu kan saya juga ngalami tuh. Saya disuruh bikin tanda tangan pernyataan bahwa saya NKRI, terus saya minta maaf, tidak akan ngulangi lagi. Nggak mau saya waktu itu, di Polres itu. Nggak mau Pak, kan yang lain-lain kan mau tanda tangan ditekan, saya nggak mau. Kalau soal NKRI nggak usah diragukan Pak, saya NKRI. Ya kan? Ya, kalau masalah tanda tangan, saya salah, dia benar, saya salah, itu kan relatif. Dan saya nggak mau tanda tangan nanti jangan-jangan digoreng, diviral. Nah, saya alasannya begitu. Akhirnya dari pihak Polres menengahi, ya sudah gini aja, tanda tangan dan kita janji ya, jangan sampai viral dan udah usah dibocorkan. Yang penting selesai di sini. Oke. Baru saya tanda tangan. Difoto, jeder. Pihak Banser dapat, Polres pegang, saya pegang. Udah, hanya 3 orang yang punya surat perjanjian. Wah, begitu saya nyampe ke hotel, belum nyampe hotel, udah viral di Facebook. Gus Nur nangis, Gus Nur merengek-rengek, Gus Nur minta ampun, Gus Nur minta maaf. Viral. Loh. Padahal tadi malam perjanjian katanya nggak mau diviralkan. Ya begitulah dunia, saudaraku ya. Oke, kembali ke Habib Bahar. Jadi video ini keluarga sempat kecewa karena diwanti-wanti. Kan ini hanya untuk, karena keluarga nggak dapat akses masuk ke Nusa Kambangan, maka sebagai gantinya dibuatlah video ini supaya istri dan ibu, Umi itu tenang. Udah itu aja tujuannya. Bukan untuk yang lain-lain. Nah, ternyata ada pengkhianat, dibocorkan. Saya tahu pengkhianatnya dan saya tahu siapa yang bocorkan sampai ini viral. Ya, tapi nggak usah dibahas di sini lah ya. Percuma.
Ya Anda tahu lah kira-kira, memang mungkin lagu lama lah, melemparkan wacana, melemparkan kotoran bangke di tempat umum gitu kan. Nanti kalau ada orang yang bau, nah, itu nanti ditangkap, hidungnya yang disalahkan. Orang yang ngomong, bau bangke tikus, ini yang ditangkap. Kan gitu, kan harusnya yang ditangkap kan yang lempar bangkainya. Nah, karena kita hidup di zaman yang seperti ini gitu loh. Aneh pokoknya sekarang itu. Jadi kalau ada orang lempar bangkainya tikus gitu, terus Anda protes, itu Anda yang ditangkap. Kenapa kamu melempar bangkai tikus di situ? Bau. Terus dia jawab, salah sendiri, hidungmu sendiri yang, jadi hidung kita yang disalahkan. Nah, kurang lebih begitu ya. Oke, poin pertama, ini video asli dan ini tidak ada tekanan macam-macam, tidak ada, ini original. Terus masalah rambut ini nggak gundul teman, rambut ini hanya dipendek standar ya, standar SOP ya, narapidana kan memang begitu ya. Jadi nggak ada dibotakin, nggak ada. Apalagi ini memar yang ada di tangan kiri ya, memar. Ini bukan memar, ini luka. Ini luka waktu Habib Bahar motong kambing di Rutan Pondok Rajek. Luka ini memang sudah lama. Ya, beliau motong kambing kena pisaunya, jadi luka. Sudah jelas. Jadi nggak ditindih, nggak dipukul, nggak kena benda tumpul, nggak kena aneh-aneh. Karena tadi ada video beredar nih. Bukan video. Ada foto beredar. Ini hati-hati, jebakan Batman. Mana tadi? Jebakan Batman, Anda dijebak terus Anda komentar gitu, kurung-kurung nih, hati-hati, bekas penyiksaan di ultah PKI yang ke-100, ini hoax ya, jangan-jangan ini jebakan Batman. Nggak ada bekas luka, nggak ada penyiksaan, nggak ada. Itu kena pisau waktu Habib Bahar motong kambing di Rutan Pondok Rajek ya. Oke, terus apa lagi? Jadi luka-luka itu nggak ada ya. Tai lalat ini bukan pindah. Ini kan tai lalat ini, Habib Bahar ini kan selfie pakai kamera depan. Jadi otomatis kalau kamera depan ya otomatis pindah, otomatis kebalik itu wajahnya itu. Jadi tai lalat ini memang asli. Udah teman, jangan mau dijebak-jebak kayak begitu itu. Insya Allah ya. Nah, jadi saya apa ya istilahnya ya, dari hati yang paling dalam ya, demi Allah, wallahi serius saya, dari hati yang paling dalam. Sebenarnya petugas lapas, polisi ya, Polres ke bawah lah, itu saya merasakan apa yang dikatakan Habib Bahar itu saya juga tahu gitu. Saya tahu pada dasarnya mereka baik semua. Waktu saya jenguk Habib Bahar itu ya di lapas itu waktu itu semua petugas napinya itu minta selfie sama saya. Tapi ya gitu. Mintanya di bawahnya apa namanya CCTV. Jangan sampai ada CCTV kalau selfie. Sembunyi-sembunyi. Wallahi. Ya baik semua. Mereka tuh baik semua. Bismillah.